Sekilas kisah tentang Burisrawa dari berbagai versi. Burisrawa adalah anak keempat Prabu Salyapati, Raja Mandraka. Ibunya bernama Dewi Setiawati alias Pujawati. Tidak seperti saudaranya yang lain. Wajah dan penampilan Burisrawa buruk dan menakutkan. Keadaan Burisrawa yang seperti ini sebenarnya adalah hukuman dari para dewa bagi Prabu Salya atas karmanya, ketika masa mudanya membunuh Begawan Bagaspati, mertuanya sendiri. Waktu itu Prabu Salya masih menyandang nama Narasoma, merasa malu mempunyai mertua berwujud raksasa buruk yang menyeramkan. Adapun versi lain menyebutkan bahwa Burisrawa adalah anak pujan dari seekor kepiting. Menurut pedalangan versi Jawa Timuran, Burisrawa bukan putra kandung Prabu Salya, melainkan anak Prabu Gundara dari kerajaan Gandhara. Ibunya seorang Gandharwa. Gundara adalah kakak Dewi Gendari dan Suman. Ketika Burisrawa masih kecil, Gundara dan istrinya tewas di tangan Pandu Dewanata, ketika bersama Dewi Gendari, dan Suman memblokir Pandu. Setelah ayah ibunya meninggal, Burisrawa diasuh dan diasuh oleh Narasoma. Belakangan, setelah menjadi raja, Narasoma bergelar Prabu Salya. Burisrawa masih dianggap sebagai anaknya. Dalam kitab Mahabharata, asal-usul Burisrawa berbeda. Ia adalah putra kedua Prabu Somadatta dari negeri Balika, dan bukan putra Prabu Salya. Kerajaan Balika adalah sekutu kerajaan Astina. Kakak sulung Burisrawa adalah Dewi Erawati, yang diperistri Prabu Baladewa, Raja Mandura. Yang nomor 2, Dewi Surtikanti, diperistri oleh Karna, Adipati Awangga. Yang nomor 3, Dewi Banowati, menjadi istri Prabu Anom Duryudana, Raja Astina. Sedang adiknya yang bungsu bernama Rukmarata, tampan dan gagah. Sejak masih remaja Burisrawa jatuh cinta setengah mati kepada Dewi Warasubadra, adik Baladewa, kakak iparnya. Burisrawa mengenal Subadra ketika masih gadis remaja dan masih dipanggil dengan sebutan Lara Ireng. Pada saat perkawinan Baladewa dengan Dewi Erawati waktu itu, Burisrawa mencoba menggoda Lara Ireng namun dihalang-halangi oleh Arya Setyaki sehingga terjadi perkelahian. Baladewa dan Kresna melerai mereka. Saat itulah Baladewa menjanjikan jika kelak sudah dewasa, Burisrawa akan dinikahkan dengan Lara Ireng. Ternyata beberapa tahun kemudian, Lara Ireng alias Subadra menikah dengan Arjuna. Karena kesatria inilah yang sanggup memenuhi syarat penyediaan mahar pernikahan. Burisrawa, meski telah dibantu oleh Kurawa, tidak mampu memenuhi syarat memberikan mahar yang dibutuhkan. Dalam upacara pernikahan, Burisrawa ditolong oleh Kurawa yang berusaha membuat onar. Korawa dikalahkan oleh Pandawa, sedangkan Burisrawa untuk kedua kalinya berperang melawan Setyaki. Dan, untuk kedua kalinya, Baladeva dan Kresna memisahkan mereka. Setelah bertahun-tahun menderita karena patah hati, Burisrawa pergi meninggalkan kediamannya di Kasatriyan Cindekembang. Di hutan Krendawahana, ia memohon bantuan Batari Durga, agar ia dapat melampiaskan hasrat cintanya pada Subadra, walaupun hanya semalam saja. Dengan bantuan Batari Durga akhirnya ia berhasil menyusup ke Kasatriyan Madukara, tempat tinggal Arjuna. Kebetulan ketika itu Arjuna sedang berburu ke hutan Minangsraya. Di Madukara Burisrawa mencoba merayu Subadra, tetapi wanita itu sama sekali tidak menanggapinya. Karena tidak tahan lagi, Burisrawa lalu berusaha memperkosa Dewi Warasubadra. Tetapi istri utama Arjuna itu lebih baik mati daripada ternoda. Setelah Subadra mati, Burisrawa bingung, dan mencoba melarikan diri. Namun, ia segera ditangkap Antareja, anak Bima, dengan bantuan Gatut Kaca. Sedangkan Dewi Subadra akhirnya dihidupkan kembali oleh Antareja. Meski begitu, Burisrawa tidak dijatuhi hukuman mati. Arwahnya diselamatkan oleh Dewi Banowati, adiknya, yang memohon dan membujuk Arjuna untuk melepaskan Burisrawa. Menjelang Baratayuda, Kresna datang ke Astina selaku duta para Pandawa untuk menuntut kembali kekuasaan atas separuh kerajaan Astina dan seluruh Amarta. Perundingan ini gagal. Bahkan Kresna dikeroyok para Kurawa. Burisrawa yang hadir di tempat itu hendak ikut mengeroyok, tetapi dihalang-halangi Setyaki yang saat itu memang sedang mengawal Prabu Kresna. Terjadilah perkelahian yang ketiga kalinya. Kresna akhirnya dapat melerai mereka. Namun, 3 perkelahian yang tak kunjung usai itu membuat api dendam berkobar di dada Burisrawa dan Setyaki. Mereka berdua bersumpah akan saling bunuh di Baratayuda nanti. Sosok Burisrawa berwujud setengah raksasa dan berwajah buruk. Burisrawa tergolong sakti. Kesatria dari Andekembang ini juga pernah mendapat wahyu panuntun, yang sebenarnya bisa membuat Burisrawa menjadi kesatria panutan. Namun, wahyu yang amat berharga itu ternyata hanya beberapa hari berada di tangan Burisrawa. Wahyu panuntun oncat karena Burisrawa melanggar pantangan yang diberikan oleh Batara Wulandrema. Ia tidak tahan terhadap godaan Batari Wulandremi yang menyamar menjadi gadis mirip Warasubadra dalam Baratayuda. Ia membunuh banyak prajurit Pandawa, termasuk 10 orang anak Setyaki, sebelum akhirnya dibunuh oleh Setyaki. Tetapi kemenangan Setyaki ini tidak murni, karena ia dibantu oleh Arjuna. Waktu itu, sesuai dengan sumpah mereka, keduanya sengaja bertemu di medan laga. Perang tanding itu berlangsung amat seru dan seimbang. Namun, rupanya Burisrawa lebih panjang napasnya. Setelah beberapa lama berperang tanding Setyaki kewalahan dan dapat diringkus Burisrawa. Tubuh Setyaki yang telah terkapar di tindihnya. Tangan Burisrawa sudah terangkat ke atas dengan senjata Candrasa Nagabanda dalam genggamannya. Sedangkan Setyaki sudah putus asa, tinggal menanti nasib.
Peristiwa itu disaksikan oleh si Krishna. Raja Dwarawati berkata kepada Arjuna, Dinda Arjuna, apakah Dinda mampu menembak target yang hanya sehelai rambut? Arjuna menjawab, sanggup. Kresna lalu mencabut sehelai rambutnya dan merentangkannya ke arah sasaran yang sesungguhnya, yaitu Burisrawa. Tanpa berpikir apa-apa, Arjuna cepat memanah rambut Kresna itu. Putus. Anak panah itu terus meluncur, menebas tangan Burisrawa yang sedang terangkat ke atas dengan pusaka Candrasa yang bernama Nagapasa dalam genggamannya. Lengan Burisrawa buntung. Pusaka Candrasa tetap dalam genggaman tangan buntung itu. Setyaki segera meraih Candrasa dan segera menebas leher Burisrawa. Putra bungsu Prabu Salya itu pun gugur. Istri Burisrawa bernama Dewi Kiswari, putri Prabu Kiswamuka dari kerajaan Cindekembang. Dari perkawinan ini mereka mendapat anak tunggal yang diberi nama Arya Kiswara. Burisrawa kemudian mewarisi kerajaan itu, dan kemudian menjadikan Cindekembang sebagai kasatriannya. Sebelumnya, ketika masih perjaka ia tinggal di Kasatrian Matyapura. Dalam seni rupa wayang kulit Purwagagrak Surakarta, Burisrawa ditampilkan dalam Wanda Bokong Rapekan, dan Wanda Cantuk, Kampu Jangkahan. Lakon-lakon yang melibatkan Burisrawa antara lain 1. Partakrama 2. Suyudana Krama 3. Subadra Larung 4. Kresna Duta 5. 3 Stimpalan atau 6. Burisrawa Lena